Pelaksanaan Pilpres 2024 masih terbilang jauh. Namun sejumlah nama sudah memenuhi ruang-ruang publik. Bukan cuma warawiri di televisi, tapi sudah pasang gaya di baliho yang menyasar hingga ke kampung. Satu di antaranya adalah Anies Baswedan. Ketenaran pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969 itu tak diragukan lagi. Beragam jabatan penting pernah diembannya. Yang paling anyar adalah menjadi Gubernur Jakarta. Sebelumnya, ia juga dipercaya menahodai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jauh sebelum meraih dua jabatan penting itu, Anies lama bergerak di dunia pendidikan. Ia memang lahir dan besar di tengah keluarga pendidik. Ayahnya, Rashid Baswedan, pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, Aliyah, merupakan guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Tak heran sejak kecil ia ditempa dengan pendidikan formal hingga melanglang buana ke negeri orang dan meraih gelar doktor. Jiwa kepemimpinannya sudah ditempa sejak SMP. Saat menimba ilmu di SMP Negeri 5 Yogyakarta, Anies aktif di organisasi siswa dan dipercaya menjadi ketua panitia tutup tahun di sekolahnya. Begitupun saat duduk di bangku SMA. Pada 1985, saat mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 ketua OSIS, Anies dipilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Pun saat masih di SMA pada 1987, Anies terpilih menjadi peserta program pertukaran pelajar siswa Indonesia Amerika. Ia menimba ilmu dan mendapat banyak pengalaman selama 1 tahun belajar di negeri Paman Sam itu. Usai melepas seragam putih abu, Anies masuk ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di kampus ini, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan jiwa kepemimpinannya semakin terasa saat menjadi Ketua Senat UGM pada 1992. Beres kuliah di UGM, Anies mendapatkan beasiswa untuk kuliah S2 di University of Maryland, Amerika Serikat, dan dengan program serupa meraih gelar doktor di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Lantaran tidak punya biaya untuk kembali ke Indonesia, usai menuntaskan gelar dokternya pada 2004, Anies sempat bekerja menjadi manajer riset sebuah asosiasi perusahaan elektronik di Chicago. Baginya, urusan penelitian memang bukan hal asing. Setelah menyelesaikan S1-nya di UGM, anak sulung 3 bersaudara itu menjadi peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Begitupun sepulang dari Amerika, aktivitas Anies tidak terlepas dengan penelitian. Hingga pada 2005 menjadi Direktur Riset di Indonesian Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. 2 tahun kemudian, 2007, pada usianya yang masih 38 tahun, Anies dipercaya menjadi Rektor Universitas Paramadina, sehingga saat itu menjadi rektor termuda di Indonesia. Salah satu gebrakannya di Universitas Paramadina adalah mengadakan mata kuliah anti korupsi, mulai teori sampai laporan investigasi tentang korupsi. Kecerdasannya bukan saja diakui di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Pada 2008, majalah asal Amerika Foreign Policy memasukkan Anies ke dalam daftar 100 intelektual dunia dan merupakan satu-satunya figur dari Indonesia dan Asia Tenggara. Hal serupa dilakukan majalah Foresight yang terbit di Jepang pada April 2010. Anies terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang diprediksi akan mengubah dunia dalam 20 tahun ke depan. Di tahun yang sama, Royal Islamic Strategic Center Yordania menempatkan Anies sebagai salah satu dari 500 orang di dunia yang dianggap sebagai muslim berpengaruh. Suami Ferry Farhati Ganis dan ayah 4 anak itu mulai terjun ke dunia politik saat mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat pada 2013. Setahun kemudian, ia menjadi juru bicara pasangan Jokowi JK pada Pilpres 2014. Lantaran itu pula, ia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun jabatannya itu hanya bertahan sekitar 2 tahun. Pada Juli 2016, Anies harus melepas jabatannya lantaran masuk dalam daftar menteri yang dirombak. Kendati begitu, perjalanan politiknya tidak lantas terhenti. Anies bersama Sandiaga Uno maju dalam Pilgub DKI Jakarta dan menang suara terbanyak. Pasangan tersebut dilantik pada 16 Oktober 2017 dan Anies merampungkan amanahnya pada 16 Oktober 2022. Kini hampir semua orang tahu siapa Anies Baswedan. Namun bisa jadi belum banyak yang tahu tentang sepak terjangnya di masa lalu. Salah satunya adalah berkarya di TVRI Yogyakarta. Saat usianya masih 20 tahun, tepatnya pada 1989, ia menjadi pewawancara dalam program Tanah Merdeka yang menghadirkan tokoh-tokoh ternama. Bukan hanya itu, Anies juga pernah menjalankan pekerjaan serupa, yakni menjadi presenter program Save Our Nation di Metro TV pada 2010. Di tahun yang sama, ia mendirikan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar dan mengirimkan para pengajar muda berkualitas ke daerah-daerah terpencil. Gerakan lainnya adalah menginisiasi program Indonesia Menyala dengan menggerakkan ratusan orang dan institusi untuk mengirimkan buku dan membentuk perpustakaan di daerah-daerah. Semangat gerakan itu adalah menyalakan Indonesia dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Kini Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden Indonesia. Selain dia, ada nama-nama lain yang punya peluang serupa, di antaranya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan banyak tokoh lainnya.